Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wicaksono, mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Akuntansi 2017, yaitu dengan NIM 72114171128. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mata kuliah audit forensik dan investigasi pada bab kecurangan yang terjadi pada organisasi, dan lebih detailnya itu mengenai kecurangan pada pencurian kas. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kecurangan apa saja yang terjadi dalam penyalahgunaan aset. Yang pertama itu menurut Joseph Well, kecurangan dalam penyalahgunaan aset yaitu dibagi dalam kategori utama. Yang pertama adalah pencurian kas, yang kedua adalah pencurian persediaan dan aset lainnya. Kemudian Well membagi lagi pencurian kas menjadi 3 subkelompok. Yang pertama adalah pencurian atau larceny, yaitu pencurian atau larceny yaitu dilakukan secara sengaja mengambil kas tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pemberi kerja. Yang kedua adalah dengan cara skimming, yaitu melakukan pemindahan kas dari entitas korban atau melakukan pengambilan sebelum dilakukan pencatatan. Yang ketiga adalah kecurangan pengeluaran. Well itu kemudian juga membagi penyalahgunaan aset selain kas termasuk persediaan, yaitu ke dalam 2 kelompok juga. Yang pertama adalah penyalahgunaan dan yang kedua adalah pencurian. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pencurian tentang kas. Yang pertama adalah penggelapan kas melalui pencurian. Dengan pencurian atau larceny itu yaitu kas dicuri oleh pegawai maupun orang yang ada di perusahaan tersebut, yaitu setelah dilakukan pencatatan dalam akuntansi. Oleh karena itu dengan skema pencurian atau larceny itu lebih mudah untuk dideteksi daripada dengan cara skimming. Pencurian kas dapat terjadi kapanpun saat pegawai memiliki akses ke kas. Skema pencurian yang umum melibatkan pencurian kas atas jumlah mata uang yang ada di tangan atau dari setoran yang ada di bank. Kemudian yaitu penggelapan kas melalui skimming. Skimming adalah skema yang dilakukan penggelapan kas pada perusahaan sebelum dilakukan pencatatan pada pembukuan akuntansi. Skema skimming yang paling sering dilakukan yaitu dengan mengambil uang dari penjualan barang atau jasa tetapi tidak mencatat penjualan yang terjadi. Kemudian penggelapan kas melalui pengeluaran yang mengandung kecurangan. Pengeluaran yang mengandung kecurangan ini adalah yang sering dilakukan oleh pegawai, yaitu ada 6 skema kecurangan yang melibatkan pengeluaran kas. Yang pertama adalah pemalsuan cek. Pemalsuan cek ini adalah jenis skema kecurangan pengeluaran yang dilakukan oleh pegawai, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama adalah mempersiapkan cek yang mengandung kecurangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua adalah menahan cek yang ditunjukkan untuk orang atau entitas lain dan mengubah cek tersebut untuk kepentingan mereka. Kemudian pemalsuan cek ini tuh bersifat unik karena pemalsuan cek merupakan sebuah skema yang dilakukan oleh pelaku kecurangan, yaitu dengan mempersiapkan benar-benar cek yang mengandung kecurangan. Kemudian dalam pemalsuan cek itu pelaku mengambil pengendalian fisik atau cek dengan membuat tersebut dibayar kepada dirinya sendiri dengan memalsukan tanda tangan, memalsukan pengesahan, atau mengubah nama pihak yang dibayarnya. Kemudian yang kedua adalah dengan skema pengeluaran register kas. Skema pengeluaran register kas adalah skema pengeluaran
yang menimbulkan kerugian paling kecil di antara skema pengeluaran lainnya. Dua skema kecurangan yang paling dasar terjadi pada register kas, yaitu kesalahan dalam pengambilan dana dan kesalahan dalam pembatalan pembayaran. Dalam kesalahan pengambilan dana, pelaku kecurangan tersebut memproses transaksi seolah-olah pelanggan itu mengembalikan barang atau retur, padahal sesungguhnya tidak ada retur barang yang terjadi. Kemudian pelaku kecurangan mengambil sejumlah uang dari register kas sesuai nilai retur fiktif tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan kecurangan penagihan. Dengan skema kecurangan penagihan, pelaku tidak harus mengambil resiko dan mengambil uang kas atau barang dari perusahaan. Walaupun pelaku mengajukan atau mengubah faktur yang membuat pemberi kerja tersebut perlu mengeluarkan cek atau melakukan jenis pembayaran lainnya. Kemudian 3 jenis skema penagihan yang paling umum adalah, yang pertama adalah dengan mendirikan perusahaan boneka atau perusahaan fiktif. Kemudian yang kedua adalah mengubah atau melakukan 2 kali pembayaran atas laporan pemasok, sementara nama pemasok itu sendiri tidak ada dalam daftar pemasok yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan aktivitas pembelian untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan dana perusahaan. Yang skema yang keempat yaitu dengan kecurangan biaya. Dalam skema biaya atau penggajian, kesalahan dokumentasi seperti penggunaan kartu jam kerja, kemudian order penjualan, skema biaya disertai adanya penagihan dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian ada 4 jenis pengeluaran biaya yang sering dilakukan. Yang pertama adalah kesalahan dalam pengelompokan biaya. Yang kedua adalah dengan biaya yang lebih saji. Kemudian yang ketiga adalah dengan munculnya biaya fiktif. Yang keempat adalah pengajuan biaya yang sama tapi berulang kali. Kemudian skema yang kelima adalah skema pengeluaran penggajian. Skema kecurangan dengan penggajian dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah dengan adanya pegawai fiktif. Yang kedua adalah dengan gaji dan jam kerja yang fiktif juga. Kemudian yang ketiga adalah skema komisi. Kemudian yang keempat adalah dengan kesalahan klaim kompensasi tenaga kerja. Skema dengan pegawai fiktif itu cenderung menimbulkan kerugian yang paling besar dibandingkan ketiga skema yang tadi. Skema kecurangan pegawai fiktif dapat berjalan lancar, yaitu ada 4 hal yang harus ada, yaitu nama pegawai yang fiktif juga, yang harus dimasukkan ke daftar penggajian. Kemudian yang kedua adalah informasi catatan jam kerja dan tingkat upah yang harus dikumpulkan. Kemudian yang ketiga adalah cek penggajian harus dikeluarkan untuk pegawai fiktif. Kemudian yang keempat adalah cek tersebut harus dikirimkan pada pelaku atau kaki tangan. Kemudian yaitu dengan cara komisi adalah bentuk kompensasi yang dihitung sebagai presentasi dari jumlah transaksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja atau oleh penjual untuk pegawainya. Upah bagi pegawai dipekerjakan dengan sistem komisi didasarkan pada jumlah penjualan yang dilakukan dan presentasi penjualan yang ditangani. Semakin yaitu kompensasi itu seperti semakin kita dapat menjual barang banyak sehingga kita mendapatkan kompensasi yang lebih banyak juga. Sehingga pegawai yang dipekerja dengan sistem komisi dapat secara curang meningkatkan pembayaran dengan memasukkan jumlah penjualan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan tarif komisi. Metode yang sering
dilakukan dalam metode kecurangan penggajian, yaitu adalah komisi dengan memasukkan jumlah penjualan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu membuat penjualan fiktif. Yang kedua adalah memalsukan nilai penjualan yang dibuat dengan mengubah harga yang tercantum dalam dokumen penjualan. Yang ketiga adalah membesarkan nilai penjualan dan mengklaim penjualan yang dibuat pegawai dalam periode lainnya. Kemudian yang keenam adalah atau kecurangan kas yang terakhir, yaitu kecurangan kas eksekutif. Seorang eksekutif atau jajaran direktur-direktur, yaitu sejumlah perusahaan diduga telah mencuri kas dalam jumlah besar, biasanya melalui kecurangan pengeluaran tersebut, karena para eksekutif itu memiliki otoritas tertinggi sehingga mudah untuk melakukan kecurangan. Kemudian untuk contoh kasus dalam pencurian kas di perusahaan, yaitu pernah terjadi dalam PT Prima Cosmic Screen Graphic yang dilakukan oleh pegawainya, yaitu pada bagian staf akunting perusahaan sendiri, dan kas yang dicuri atau yang digelapkan yaitu sebesar 1,214 miliar, yaitu dengan cara melakukan penarikan atau pencarian dana perusahaan untuk keperluan sendiri, dan dilakukan penarikan itu 4 kali. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.